Assalamualaikum rebanis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini di kesempatan ini saya akan rangkum sebuah film yang diperankan oleh Pak D jauh saya, yakni Pak D Michael Joe Head, berjudul Falcon Ring tahun 2014. Tak perlu ditanyakan lagi, pasti film ini akan sangat beradrenalin. Penasaran? Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wes terasa kesuwen, langsung saja gas nonton film. Kisah akan berfokus pada seorang mantan tentara Amerika Serikat bernama John Falcon, di mana pada adegan ini beliau terlihat meminum alkohol berisi peluru untuk kemudian dia mencoba menembak kepalanya sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa John mengalami trauma jangka panjang akibat kehilangan semua sahabatnya saat perang di masa lalu. Dan inilah Falcon Ring. Saat John sedang membeli minuman di Ceriamat, terjadi sebuah insiden mendadak di mana ada dua orang penjahat yang mencoba merampok sebuah uang di kasir, dan saat mereka menyuruh semua orang untuk tiarap, John dengan santainya berbalik kemudian mengatakan bahwa si penjahat salah mengarahkan senjatanya ke bagian perut karena tembakan tersebut justru akan membuat korbannya tetap hidup. Untuk kemudian John dengan baik hati memberitahunya bahwa tembakan yang benar adalah mengarah langsung ke otak di kepala. Dan tiba-tiba, let me help you out. Ah, my favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean. Come on, come on, come on, shoot! Ya, John pun dengan cepat melumpuhkan kedua penjahat itu dengan sangat mudah, yang mana bersamaan dengan itu sekilas dia membayangkan para korban perang yang telah dia bunuh di masa lalu, di mana itu merupakan penyesalan yang paling mendalam yang dirasakan oleh si John. Besoknya muncul sang kakak perempuan John yang bernama Cindy. Ini rarainya, di mana Cindy merupakan satu-satunya orang terdekat yang John miliki karena selain dia tidak ada lagi yang sayang dan peduli kepada si John. I'm sorry. Perlu diketahui bahwa Cindy ini merupakan seorang aktivis kemanusiaan, di mana dia memiliki tugas untuk pergi ke sebuah kota kecil di Brasil dengan tujuan atas dasar kemanusiaan dan menolong orang-orang di sana agar bisa menjadi lebih baik. You okay? I'm fine. So tell me, how are the slums of Brazil treating you? Just tired, jet lag. Namun apa yang terjadi beberapa hari setelah kepergiannya, Cindy pun ditemukan sudah sekarat tepat di pesisir pantai dengan luka mengerikan di sekujur tubuhnya yang entah siapa pelakunya. Mendengar kabar tersebut, John pun dibuat sangat terkejut dan tentu saja tidak akan tinggal diam, di mana dia langsung pergi ke Brasil saat itu juga untuk melihat kondisi Cindy yang sedang sekarat. Sementara itu kita akan dibawa ke kota tempat Cindy mengalami insiden tadi, di mana di situ ada seorang detektif bernama Tiago. Ini bebenguknya, di mana beliau terlihat sedang menangkap beberapa warga yang disinyalir telah menyelundupkan beberapa senjata ilegal. Tak lama muncul seorang polwan bernama Katarina. Ini rarainya, yang mana Katarina cukup terkejut dengan aksi dadakan yang dilakukan oleh Tiago karena selain ini adalah wilayah tugasnya, Tiago juga sering melakukan aksi penangkapan secara kasar sehingga itu membuat Katarina sedikit agak keberatan. Tak lama terjadi sebuah ketegangan ketika Tiago mencabut pistolnya sehingga para warga yang ada di sana secara spontan dan serentak mengarahkan senjata ke para polisi tersebut. Tak ingin ada pertumpahan darah, Tiago pun menantang salah satu dari mereka untuk duel dengan anak buahnya, di mana saat dirinya kalah maka dia akan berjanji tidak akan datang ke tempat ini lagi. Dan inilah anak buah Tiago bernama Carlo Bororo, tapi karena wajahnya familiar dengan salah satu karakter di game Tekken, jadi kita panggil saja Bagong. Opa.
tudo que você tem? Terjadi duel sengit di mana Bagong menguasai kemampuan seni bela diri capoeira sehingga hal itu membuat si pemuda ngaju jongkeng. Kembali ke John yang sudah tiba di Brasil yang merupakan lemburnya si Pelem, di mana dia langsung disambut oleh atasannya Cindy yang turut berduka cita atas insiden yang dialami oleh kakak perempuannya. Beliau bernama Manny Ridland atau biasa dipanggil Mamat biar mudah menyebutnya. Mamat pun mengajak John ke ruang tempat Cindy dirawat, di mana John nampak sangat amat shock ketika melihat kakak perempuan satu-satunya sedang terbaring lempreh tak berdaya, sehingga hal itu mengingatkan dirinya pada kawan-kawan tentaranya waktu di zona perang dulu. Mamat pun memperkenalkan John kepada Tiago yang merupakan detektif yang bertugas untuk menyelidiki kasusnya Cindy, sehingga Mamat berharap agar John bisa tenang dan serahkan semua masalah ini kepada Tiago. Namun dengan pengalamannya di militer ditambah yang terluka adalah saudara sedarahnya, John pun tak bisa hanya cicing saja dan meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP tempat Cindy ditemukan. My men and I will do everything in our power to find whoever did this. No. I want to go where Cindy was found. Sesampainya di sana, John pun diperkenalkan kepada Katarina yang mana saat mereka tengah mengobrol tiba-tiba ya, saat ada suara yang mengagetkan secara refleks, John pun langsung mengambil pistol milik Katarina, sehingga mereka berasumsi bahwa John bukanlah orang yang sembarangin dan terbiasa memegang senjata tapi bukan yang ada di dalam celana. Katarina pun menjelaskan bahwa semua fasilitas seperti puskesmas, sekolah, kantor kecamatan, dan kandang ayam semuanya dibiayai dari bisnis ilegal yang ada di kota ini, dan para warga terpaksa melakukan itu karena pemerintah tidak pernah mempedulikan mereka sama sekali. Miris memang. The world is rarely white and black, Mr. Sherman, especially here in the favela. Hal itu pun menjadi dilema tersendiri bagi para penegak hukum seperti Katarina ini, karena jika dia menangkap para pengedar, penyelundup, dan orang-orang yang dianggap jahat, maka itu sama saja memberikan penderitaan bagi seluruh warga di kota kecil ini. Saat Katarina sudah pergi, John pun kembali ke TKP tempat Cindy ditemukan, di mana John melihat beberapa pemuda yang mencurigakan untuk kemudian dia mengikutinya dan melihat kalung Cindy dipakai oleh salah satu pemuda tersebut. Do you know this woman? Have you... Terjadi sebuah perkelahian di mana John mampu mengalahkan beberapa pemuda preman yang cukup jago di kota tersebut, katanya. Namun bagi John mereka tidak lebih dari hanya sekedar remis kacang. Tak lama muncul Katarina yang mencegah John melakukan hal yang lebih, di mana dia menjelaskan bahwa kalung tersebut merupakan pemberian dari Cindy sendiri karena ternyata adik dari pemuda tersebut merupakan teman dekat si Cindy. Dan masalahnya adik dari pemuda tersebut dikabarkan menghilang sesaat sebelum insiden yang menimpa Cindy, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa nampaknya pelaku yang telah membuat Cindy sekarat adalah pelaku yang sama yang telah menculik adik pemuda tersebut. Saat akan pergi, si pemuda pun memberikan sebuah buku catatan milik Cindy, di mana buku tersebut sempat dititipkan kepadanya, dan John berharap ada sebuah petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada si pelaku. What? Dan setelah diperiksa, akhirnya John menemukan nomor telepon yang merupakan orang terakhir yang Cindy temui, di mana pria itu adalah seorang fotografer yang pernah bekerja dengan Cindy, sehingga diharapkan ada sebuah petunjuk yang bisa John dapatkan dari pria tersebut. Karena tak mendapatkan informasi lebih, John pun diam-diam mengambil flash disk milik fotografer, berharap ada sebuah petunjuk yang bisa ditemukan. Dan saat fotografer akan pergi, tiba-tiba ya, mobilnya pun meledak yang sepertinya sudah disabotase oleh si pelaku, disusul dengan beberapa orang bertato yang menembaki John, tapi beruntung dia berhasil selamat.
John pun menemui Mamat untuk mencari petunjuk dalam flash disk tersebut, di mana ada sebuah foto seorang pria dan nama sebuah klub malam yang sepertinya ada hubungannya dengan insiden yang dialami oleh Cindy. Mamat pun mengungkapkan fakta menarik tentang sekelompok Yakuza yang sudah tinggal di Brasil sejak 30 tahun silam, di mana para Yakuza tersebut dianggap sebagai penjahat sesungguhnya karena sering terjadi kasus penculikan anak kecil yang kemungkinan besar dilakukan oleh para Yakuza tersebut. Dan Cindy nampaknya menyadari hal itu, di mana Cindy kemungkinan melakukan investigasi sendirian, sehingga saat dia ketahuan para Yakuza itu langsung memberikan pelajaran kepada Cindy. No, I cannot get you mixed up in all this. Look, you've pulled my ass out of the fire more than... Tak membuang waktu, John pun langsung pergi ke klub tersebut, di mana dia melihat pria yang ada di foto, kemudian mengikutinya sampai ke toilet. What the hell are you looking at? Let me teach you some hygiene. Okay. Remember her now? Oh man, that's my sister. Okay? No, wait, I'll tell you. Setelah didelepkan ke dalam air kloset yang bau pria tersebut pun akhirnya buka suara mengenai pelaku yang telah membuat Cindy menderita, di mana pria itu memberikan sebuah alamat yang menjadi tempat bisnis si pelaku. Dan dengan ditemani Mamat, John pun langsung pergi ke alamat tersebut. Bersamaan dengan itu, kita akan melihat si Tiago bersama Bagong tengah melakukan pemusnahan besar-besaran kepada para pemuda yang dianggap kriminal di kota ini. Yang sebenarnya hal itu terlalu berlebihan, mengingat bahwa walaupun mereka melakukan bisnis ilegal, mereka masih berjasa terhadap warganya sendiri. Take them down and this whole mess falls apart. Just put them in the ground. So let's go! Setelah membantai semua orang yang dianggap penjahat di kota itu, satu anggota Tiago pun tak sengaja melihat beberapa pria Jepang dengan setelan rapi sedang mengangkut beberapa anak kecil, di mana saat si anggota sudah menangkapnya, muncul Tiago yang justru membunuh anggotanya sendiri. Nah lo. Hey, what's going on? Sir, I saw suspicious activity. Faktanya Tiago telah bekerja sama dengan kelompok Yakuza yang tinggal di Brasil, di mana Tiago sengaja mengkambing hitamkan seluruh pemuda yang ada di kota ini demi untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh para Yakuza tersebut. Kembali ke si John yang sudah sampai di tujuan, di mana dia menyuruh Mamat untuk pulang, sedangkan dia akan masuk sendirian ke dalam markas yang menjadi tempat bisnis ilegalnya para Yakuza. Dengan tubuh kekar dan benget yang kurung, John pun menghadapi satu persatu anggota Yakuza dengan cukup mudah, sehingga hal itu membuat pengelola merasa khawatir. Untuk itu dia pun menghubungi sang bos alias gegeduknya para Yakuza, di mana si bos ini terlihat sangat seram dengan tato khas Yakuza dan sebuah kepala yang tidak ada rambutnya. Dan kita akan diperlihatkan betapa kejamnya beliau, di mana bos Yakuza dengan santainya menusuk si pria yang ada di klub malam waktu itu karena dianggap telah mengkhianati dia dan kelompoknya. Tamahagane. Kembali ke si John yang masih bertarung dengan beberapa orang Yakuza, dan tak lama muncul Tiago yang menyuruh si John untuk berhenti. John pun menunjukkan sebuah koper yang ditemukan, di mana si John yakin bahwa isi dari kertas tersebut merupakan bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh para kelompok Yakuza tersebut.
Namun saat akan pergi, si John pun tersadar bahwa tadi Tiago sempat menyebutkan sebuah nama yang ada pada kertas di dalam isi koper itu, dimana si John sama sekali belum menyebutkan apapun tentang isi koper tersebut, sehingga John akhirnya menyadari bahwa Tiago telah bersekongkol dengan para Yakuza tersebut. Maka dari itu John pun dengan cepat sembunyi di dalam mobil milik Tiago, sehingga saat mereka akan menemui si Yakuza, John pun langsung keluar kemudian menghubungi Mamat untuk mengirimkan polisi ke dermaga tempat anak-anak kecil itu akan diselundupkan. Dan sembari menunggu polisi datang, John pun memutuskan untuk menghabisi mereka semua sendirian sebagai balas dendam atas penderitaan yang telah dialami oleh si Cindy kakaknya. Dengan modal pengalaman dan perannya sebagai tokoh utama di film Undisputed melawan Boyka, John pun dengan mudahnya melumpuhkan satu persatu dari mereka hingga akhirnya bisa final battle dengan para gegeduk-gegeduknya. Dimulai dengan Mang Bagong yang mencoba teknik capoeiranya kepada si John, namun tampaknya hal itu sama sekali tidak berhasil. Selanjutnya ada Tiago yang tidak dibekali kemampuan gelut, sehingga saat dirinya ngajengkang, dia pun menggunakan drum dan melemparnya ke arah si John. Dan saat mereka berdua bersatu untuk mengkeroyok si John, muncullah si bos dengan pedang katananya, di mana mereka bertiga bermaksud untuk menyerang si John secara bergiliran atau biasa disebut gangbang attack. Namun apalah daya, saat Tiago dan Bagong menyerang duluan, mereka pun tetap tak bisa menyentuh sedikit pun tubuh si John, dan justru malah mereka lah yang langsung ngagoler. Dan ketika Mas Oka Antara versi botaknya maju, John pun mengambil dua buah besi untuk digunakan sebagai double stick seperti Bruce Lee, sehingga pertarungan tersebut bisa sedikit seimbang, dan seperti yang kita semua tahu, hasilnya pastilah si John yang menang. Dan setelah pertarungan selesai, barulah para polisi datang, sehingga bapak-bapak ini hanya tinggal membereskan sisanya. Wah, enak sekali kerjanya. Setelah semua berakhir, John pun masih memiliki masalah ketika Cindy harus masih mendapatkan perawatan akibat luka dalam dan trauma berat yang dialaminya, yang sudah pasti itu membutuhkan cuan yang cukup besar. Dengan semua fakta yang ada, Matt pun memberikan sebuah solusi agar John tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan Cindy, yaitu dengan menawari John sebuah misi dan bergabung dengan The Expendable. Tamat, ending yang cukup menjowetkan.